Halo para anak muda harapan bangsa yang katanya mampu menaklukkan dunia tapi cuma bisa ngebobol password wifi tetangga, apa kabar? Kali ini Bang Centong mau beralih fungsi nih jadi tukang cerita film ya, bukan tukang cerita gosip kayak ibu-ibu tetangga yang lagi di depan masjid tiktokan di depan tembok. Nah nggak jelas lah pokoknya itu. Ayo langsung aja nyalakan wifi kalian, cari posisi yang paling wena dan pastikan kompor udah dimatikan, air bak udah penuh. Langsung aja yuk intronya. Dari Sabang sampai Merauke, langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Cuma kita yang semakin di depan. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Film diawali dengan adanya kejadian penculikan para peri yang dilakukan oleh 3 orang. Tak lama berselang, akhirnya para penculik itu sampai di tempat yang dituju dan langsung mereka beraksi untuk menculik para peri-peri tersebut. Namun sial, salah satu peri berhasil lolos dan dikejar oleh salah satu pencuri tersebut. Namun, kedua teman penculik tersebut yang lain sedang diincar oleh makhluk yang tadi dicurigai sedang mengamati. Ternyata benar, kedua pencuri tersebut mampu dilumpuhkan oleh sang makhluk yang hampir menyerupai Maleficent. Dan ternyata, peri dan bunga pusara tersebut dijual ke salah satu makhluk yang berada di sebuah kerajaan. Keesokan paginya di kerajaan Mors, para peri sedang merencanakan sesuatu untuk sang ratu, yaitu yang kita sebut Putri Aurora ya teman-teman. Cantik ya teman-teman. Semua yang dilakukan para peri adalah rencananya si Pangeran Philips ya teman-teman. Dan ternyata Pangeran Philips itu berencana untuk melamar sang Putri Aurora. Mendengar berita tersebut, sang burung gagak yaitu Diaval langsung menemui Maleficent untuk segera memberitahukan berita bahwa Kapten kok kapten sih, aduh, ya udahlah itulah pusing saya. Walaupun kenyataannya Maleficent itu tidak menerima bahwa Pangeran Philips akan melamar putrinya yaitu Putri Aurora. Ya sudahlah, mau gimana lagi ya, namanya anak udah cinta gitu, mau gimana ya udahlah, suka-suka dia. Di kerajaan Alstead, Pangeran Philips memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa lamarannya telah diterima oleh Putri Aurora. Namun sang ibu yaitu Ratu Ingrid sepertinya tidak senang menerima berita tersebut. Namun sang ibu tetap berpura-pura baik. Ya sudahlah gitu kan. Tapi sang ibu memberikan satu syarat, yaitu di sisi lain ternyata Ratu Ingrid memiliki sebuah rencana. Dia diam-diam memasuki sebuah ruang rahasia yang di dalamnya terdapat banyak sekali pekerja yang sedang membuat banyak senjata yang terbuat dari biji besi. Di ruangan lain terdapat sesosok makhluk yang sedang melakukan penelitian terhadap bunga pusara. Dan ternyata dia adalah Lickspittle. Lickspittle itu adalah seorang peri. Namun karena Ratu Ingrid mencabut sayapnya, dia berlaku jahat. Dan ternyata penculikan peri selama ini itu didalangi oleh sang Ratu Ingrid. Jahat banget emang Ratu Ingrid. Mukanya aja kayak Ibu Tiri ya, ngeri dasar. Keesokan harinya, Maleficent, Putri Aurora, dan Diaval memenuhi undangan makan malam di kerajaan Alstead. Dan tiba-tiba saja, di dalam perbincangan makan malam tersebut, Ratu Ingrid mengucapkan hal yang tidak Maleficent sukai, yaitu Maleficent pun marah, murka, dan dia langsung membatalkan pernikahan tersebut. Karena Ratu Ingrid ketakutan, dia lalu mendekati suaminya yaitu Raja John. Dan tiba-tiba saja Raja John jatuh pingsan. Kacau nih kacau. Putri Aurora pun percaya oleh apa yang dikatakan oleh Ratu Ingrid, yaitu Maleficent mengutuk Raja John. Karena dia kecewa oleh Maleficent, dia memilih untuk tetap tinggal di dalam istana tersebut. Dasar anak durhaka.
Maleficent pun pergi meninggalkan istana tersebut. Namun, di salah satu menara istana tersebut telah siap pengawal pribadi sang Ratu Ingrid yang dari awal tuh sih aku nggak tahu tuh namanya siapa lah. Udahlah kita sebut aja Tuki Jem kali ya. Nah, Tuki Jem ini nembak panah tuh si Maleficent dari menara tersebut. Ternyata panah tersebut terbuat dari biji besi. Ya tahulah, Maleficent kan kalah ya sama yang namanya barang-barang besi. Dasar itu. Maleficent pun terluka dan dia jatuh ke dasar sungai. Namun tak disangka datang sesosok makhluk yang menyerupai Maleficent dari atas udara. Dia langsung menyelam ke dasar sungai dan menyelamatkan Maleficent, langsung terbang ke angkasa dan diselamatkanlah Maleficent olehnya. Di sisi lain, Putri Aurora pun ternyata kembali ke kerajaan Morse untuk mencari Maleficent agar segera melepaskan kutukan sang Raja John. Peri Pinto pun diam-diam bersembunyi di pelana kuda sang Putri Aurora agar bisa menyelinap masuk ke dalam istana kerajaan Unstealth. Keesokan harinya, Maleficent pun mulai pulih dari lukanya dan dia bingung karena dia berada di tempat yang asing sekarang. Maleficent pun menemukan segerombolan makhluk yang sangat mirip dengannya dan dia baru menyadari bahwa Maleficent itu diselamatkan oleh Conall. Disinilah Maleficent mengenali asal-usulnya yang ternyata dia adalah kaum Dark Fae. Conall pun akhirnya membawa Maleficent ke lokasi tempat para kaum Dark Fae tinggal dan bersembunyi selama ini. Conall pun juga menceritakan asal-usul Maleficent yang ternyata Maleficent adalah keturunan terakhir dari Phoenix. Putri Aurora pun akhirnya kembali ke kerajaan Unstalled dan diam-diam Pinto pun menyelinap masuk dan menemukan ruang rahasia sang Ratu Ingrid. Namun sayangnya Pinto tertangkap oleh Lex Spittle. Ratu Ingrid merayu Putri Aurora agar tetap melangsungkan pernikahannya dalam 3 hari ke depan dan dia mengundang seluruh rakyat Morse agar hadir di pernikahan tersebut. Hari demi hari menjelang pernikahan, Putri Aurora pun merasa bahwa dirinya terkekang oleh aturan sang Ratu Ingrid. Udah galak, jelek, tukang ngatur lagi. Di ruangan rahasia, ternyata Lex Spittle menemukan bubuk rahasia yang dapat membunuh para peri, yaitu campuran antara biji besi dan bunga pusara. Namun, Lex Spittle membutuhkan bunga pusara yang banyak untuk membuat bubuk tersebut. Ratu pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk mengambil bunga pusara tersebut lebih banyak di kerajaan Morse. Jahat. Namun, Maleficent mengetahuinya dan ia langsung menuju ke lokasi tempat tumbuhnya bunga pusara tersebut. Sesampainya di sana, Maleficent dan teman-temannya diserang oleh para prajurit yang mengakibatkan Conall terbunuh. Hari pernikahan pun tiba. Rakyat Morse semuanya datang untuk menghadiri acara tersebut. Namun anehnya, hanya para peri yang diperbolehkan masuk, terkecuali Diaval yang disangka manusia oleh para penjaga kerajaan. Tiba-tiba, di kamar Putri Aurora, Pangeran Philips datang menemuinya, lalu memberikannya sekuntum bunga pusara yang katanya itu adalah pemberian dari ibunya Ratu Ingrid. Aurora pun mulai curiga, lalu tiba-tiba dia menemukan ruang rahasia yang selama ini Ratu Ingrid sembunyikan, sampai akhirnya Aurora bertemu dengan Lex Spittle.
Putri Aurora pun menemukan alat jarum pintal yang digunakan untuk mengutuk dirinya dulu, dan dia mendapatkan jawaban kenapa sang Raja John bisa pingsan, yang ternyata ditusukkan jarum pintal tersebut oleh sang Ratu Ingrid. Putri Aurora pun tertangkap oleh sang ratu lalu menguncinya di dalam sebuah kamar. Ternyata sang ratu sudah mempersiapkan perangkap perang di hari pernikahan anaknya itu. Di dalam sebuah gereja yang hanya dihadiri oleh rakyat Morse, Tuki Jem memainkan sebuah piano yang ternyata berisi peluru butiran bubuk pembunuh para peri. Waduh! Putri Aurora pun langsung mengetahui hal tersebut dan ia langsung berusaha untuk keluar dari dalam kamar yang dijaga oleh para prajurit dan dia berhasil lolos. Perang pun dimulai, di mana para kaum Darkfey menyerang kerajaan Anstelt lewat udara. Namun sang ratu sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Aduh, Kang Bakso lagi itu. Bang, bakso bang! Sambil nunggu mereka perang, kita makan bakso dulu yuk. Aduh, enak banget nih baksonya coy. Pangeran Philips yang telah mengetahui rencana jahat ibunya, dia pun langsung menemui ibunya agar menghentikan peperangan tersebut. Namun, ibunya malah ingin menangkapnya. Tiba-tiba di peperangan, Malphasian pun datang dengan kekuatan barunya yang disalurkan oleh Cornel yang telah meninggal tadi. Malphasian pun langsung mengincar sang ratu yang ternyata dia sudah menunggu di atas menara kerajaan. Namun, Putri Aurora melarang Malphasian untuk membunuh sang ratu. Tiba-tiba, sang ratu melepaskan anak panah yang berisi bubuk pembunuh peri dan mengenai Malphasian. Malphasian pun menjadi abu. Pada saat Putri Aurora akan ditangkap oleh penjaga sang ratu, tiba-tiba keajaiban terjadi. Malphasian berubah menjadi sesosok Phoenix dan menghancurkan menara kerajaan tersebut. Dan perang pun usai. Akhirnya Malphasian menyetujui pernikahan antara Pangeran Philips dan putrinya Aurora. Pernikahan pun tetap dilangsungkan di hari itu. Ya, demikianlah cerita dari Bang Centong soal perfilman Malphasian 2 ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan yang paling penting